Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan di pagi yang indah ini dalam rangka kita diskusi beberapa poin yang kita akan diskusikan, antara lain masalah fisik masjid ini ya, keindahan masjid kita ini. Ada wacana yang diusulkan oleh Pak Haji Bambang bahwa fisik masjid kita ini memang kalau lihat dari samping memang sepertinya tidak ada yang didiskusikan, tapi kalau kita dari depan seperti ini perlu kita bicarakan lagi, karena kalau dari depan kita lihat memang susunan dia punya susunan di depan ini memang memang harus kita perbarui, tapi itu baru dalam batas wacana. Semoga ada perkembangan dari kita bahwa masjid ini memang sudah diserahkan tapi belum bisa kita memiliki, hanya kita bisa memakai, tapi kita punya kewajiban untuk memelihara, untuk kita memperbaiki, tergantung juga dengan kondisi keuangan dari kita, atau mungkin ada wacana kita mencari donasi dari luar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dalam hal ini saya pada Haji Bambang mungkin ada yang perlu disampaikan. Sebenarnya silakan Pak Haji Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang disampaikan Pak Anies itu sebenarnya timbul dari pribadi saya yang merasakan bahwa setelah sekian tahun saya perbandingan dengan masjid sekitar 10 orang itu jauh tertinggal dari sisi fisik ya. Yeah. Tampak luar, sehingga timbul rasa prihatin terus terang kalau pribadi saya. Jadi keluar dari rasa itu wacananya ya saya pikir langkah baiknya jika kita renovasi masjid, terutama ini kalau saya lihat memang dari tampak luar ini sangat banyak. Yeah. Ya mungkin karena dulu pembangunannya bertahap sehingga agak tumpang tindih dari segi keindahan atau estetika memang agak berat. Saya juga menyadari bahwa kesulitan kita adalah karena masjid ini belum layak, masih simpang siur lah, atau sudah dari pengurus lama ke yang baru dan seterusnya selalu begitu. Jadi saya berangkat berpikirnya ya udah, saya pikir kalau memang khususnya warga Anas sama Anas setuju, ya udah yuk kita bangun. Yang penting niat kita baik, insya Allah bisa berjalan. Jadi kalau secara langsung sih usulan saya ini supaya kelihatan apik dan indah, ya pertama ganti genteng. Usulan saya ganti genteng yang pasir, genteng keramik, dan itu mungkin di depan kita coba. Iya. Terlepas nanti mau ada gambar dari mungkin ada dari permanta atau apa, saya juga mengusahakan sebenarnya kalau memang yang istilahnya untuk dengan basic seperti ini depannya seperti apa, dan ya tentunya kita usahakan yang gambarnya yang free ya, tentunya gratis lah. Kira-kira itu aja tidak bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Bambang. Ya itulah keinginan secara pribadi ya dari Pak Haji Bambang. Memang beberapa waktu lalu saya berdua duduk setelah sholat zuhur di depan. Memang begitu kita nengok kemari ke arah masjid, memang di depan ini kalau dari segi keindahan memang
memang sudah harus kita perbaiki. Jadi ada beberapa susun ya, itu genteng di atas, kemudian genteng ini memang harus kita ganti ya. Tapi semua tergantung dengan dana yang bisa kita upayakan. Itulah usul dari Pak Haji Bambang. Mungkin ada tamu dari teman-teman atau bapak-bapak lain, monggo dipersilakan. Hanya di sini ya memang perlu kita ingatkan bahwa kita hanya bisa memakai masjid ini karena upaya kita beberapa waktu lalu untuk memberikan membuat yayasan sebagai upaya hukum kita untuk bisa mendapatkan bantuan ya, karena oleh bantuan dari pemerintah atau dari pihak-pihak swasta lain, kalau kita berbentuk yayasan mungkin itu jauh lebih bagus. Tapi kenyataannya apa yang sudah kita inginkan, sudah kita laksanakan, dan kita sudah membuat konsep yayasan yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua DKM ya, Pak Rahmat, kepada pemilik salah satu anak dari pemilik masjid ini, tapi sampai hari ini toh tidak ada respon. Dan yang begini ini rupanya bukan baru sekali, udah beberapa kali dari pengurus DKM sebelumnya juga sudah pernah dibicarakan, hanya menjanjikan tapi follow up-nya juga ternyata tidak ada kelanjutan. Monggo silakan Pak Haji Chandra, mungkin ada keinginan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita pernah rapat awal waktu Pak DKM itu berangkat, dan kemarin beberapa kali rapat, salah satunya saya ingin membentuk yayasan. Iya. Walaupun pada waktu itu memang belum bisa diwakafkan. Jadi bagaimana caranya kita punya yayasan anak ini sehingga kita mungkin bisa bergerak agak sedikit leluasa, bebas untuk mencari dana atau apapun misalnya untuk memperbaiki masjid ini. Sehingga bagaimana kelanjutannya Pak, itu saya bertanya kelanjutannya tentang yayasan ini, untuk apakah sudah terbentuk atau bagaimana, apakah sudah terdaftar di di notaris seperti apa gitu. Sehingga sudah terbentuk yayasan, mudah-mudahan kalau kita minta bantuan buat proposal ke suatu instansi atau mungkin ke Pemda atau kemana, sehingga kita bisa mendapatkan bantuan bagaimana caranya sehingga bisa memperbaiki masjid ini, walaupun memang mungkin biaya itu tidak sedikit ya. Tanpa lebih 100% lah. Iya, Dari dana lain mungkin nanti kita kumpulkan juga dari masyarakat atau dari jamaah dan sebagainya. Jadi kira-kira bagaimana Pak kelanjutan daripada yayasan ini Pak? Karena kalau kita menunggu dari ownernya punya tanah ini dan punya masjid ini ya kelihatannya juga agak susah. Tapi juga sebetulnya tidak susah sih, karena kita belum pernah mendatangi lagi gitu. Jadi kita terkadang mereka itu hanya ber-WA gitu. Jadi kalau misalnya kita bersilaturahmi di sana misalnya pembina, kemudian DKM, dan di sana kita cerita bersilaturahmi mungkin face to face lah gitu. Ya Pak Diko ya face to face ya. Mungkin bisa ya. Bagaimana lah gitu. Ada respon mungkin mudah-mudahan gitu. Kita datang aja langsung tanya lagi. Kira-kira gitu Pak dari saya. Siap. Tentang yayasan itu bagaimana? Oh iya. Baik Pak Haji Chandra, terima kasih. Kalau soal yayasan ya, Bapak perlu ketahui memang beberapa waktu lalu kita sudah bentuk ya, dan kita menggunakan alamat masjid ini. Nah, secara struktural sudah buat semua, sudah kita sepakati dulu dari susun ke pengurus sampai di bawah yayasan DKM semua sudah lengkap. Nah, rupanya oleh Pak Rahmat, Ketua DKM, sudah disampaikan kepada pengurus salah satu putra pemilik masjid ini. Ya, ternyata sampai hari ini juga tidak respon, dan keinginan untuk kita silaturahmi ke sana, beliau menjanjikan nanti dikabari dari pihak keluarga sana ya. Anak yang bersangkutan menyatakan nanti akan dikabari. Ternyata yang dikabari juga sampai hari ini juga tidak ada perkembangan. Nah, kalau saya lebih cenderung lebih baik kita
konsep yang kita sudah sepakati ini kita teruskan saja ya. Paling kita hanya minta izin menggunakan alamat aja. Sehingga kalau kita bergerak mau bangun masjid ini atau renovasi paling tidak lah kalau kita punya bendera yayasan lebih baik lah ya. Monggo Pak Adi Amanda mungkin ada yang bisa tambahkan. Waalaikumsalam. Idealnya seperti yang Pak sudah sampaikan, kalau memang bisa kita usahakan untuk silaturahmi keluarga lah, di balik hanya bisa sampai iya ya Pak ya. Namun di satu sisi kalau mungkin ini paralel, kalau dulu waktu sebelum renovasi itu kita membuat proposal tapi bukan atas nama yayasan, tapi atas nama panitia renovasi atau apa. Pernah kita buat proposal dan terlaksana. Jadi kita buat proposal yang cukup sederhana kan, nah itu waktu akhirnya berjalan Pak renovasinya. Jadi kalau kita mengandalkan dari persetujuan dari keluarga mungkin akan lama Pak. Mungkin sekali kalau saya itu paralel aja ke keluarga sudah minta izin berkunjung, lalu kita buat proposal, tapi bukan mengatasnamakan yayasan dari panitia renovasi kan atau apa, itu Pak. Jadi insya Allah mungkin bisa terkumpul dana, kita bisa lakukan pekerjaan renovasi ini. Itu Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amanda. Memang ya ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan ya. Memang kalau sampai hari ini juga yayasan agak sebenarnya tidak sulit ya. Tinggal dinotariatkan aja ya. Hanya kita kesulitannya izin alamat aja. Izin alamat. Oke, sampai berjalan. Sementara keinginan kita ada memperbaiki masjid kita ini mungkin usul Pak Haji Amanda mungkin panitia, sebentuk panitia ya, atau mungkin dari DKM aja ya kali ya, dari DKM. Nah, coba kita upayakan. Tapi saya lebih cenderung kalau kita berpunya bendera yayasan ya, mungkin kita juga bisa upayakan mulai jalur pemerintah kita bisa dapat bantuan, dari pihak-pihak swasta mungkin juga kita bisa mendapat bantuan. Nah, tapi kalau paralel aja kita sambil berjalan, monggo kita laksanakan aja. Ini wacana yang baik, semoga kedepannya perlu kita merealisasikan. Monggo Pak Ade, Pak Ade kita baru selamat datang. Kemana wae Pak Dito? Main. Isolasi Laban. Monggo. Nggih. Siap. Pak Tri. Mau Pak RW kita Pak Luli. Monggo Pak Luli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Ini mengenai renovasi dan wakaf ini ya Pak. Saya kurang begitu jelas, kurang begitu tahu mengenai apa itu dulu sejarahnya bagaimana. Saya mengikuti saja. Akan tetapi yang saya dengar mengenai wakaf ini kok kayaknya sulit sekali. Apa sih yang jadi masalahnya itu di mana gitu? Apa orangnya di sana nggak bisa ditemui, atau memang digantung, atau gimana? Nah, saya berkata dari musola kecil RT 6 Pak, itu ada musola. Orang melakukan Rumah ya. itu dijadikan musola. Itu diurusin dalam jangka beberapa bulan selesai Pak. Alhamdulillah itu tanda tangan itu. Iya. Nah, berkaca dari itu, ini dicari dulu masalahnya itu apa? Apa kita mesti ke sana itu secara intens atau gimana? Minta ketegasannya dari itu. Jangan kita juga apa ya? Kawan-kawan gitu ya. Kita mesti punya power bargaining-nya gitu. Satu itu. Yang kedua untuk pembangunan
Berapa tahun ya? Tahun 98 Bang. Berapa Pak? Tahun 98. Tuh, 98 udah. Awal pertama perubahan sudah. Awal 18 tahun. Jadi secara pribadi, secara moral kita dukung, kita support untuk renovasi masjid. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Luli. Memang kesulitannya memang kalau di RT 6 ada, saya pernah juga ke situ nih, rumah tinggal, tapi alhamdulillah jadi musola sudah milik RT 6 ya. Ya, kemudian bisa dimanfaatkan. Itu sebenarnya tidak ada kesulitan karena warganya memang pasrah, bukan sudah menyerahkan, ikhlas menyerahkan. Nah kalau ini yang saya tahu, masjid kita ini memang diberi izin hanya memakai, kalau nggak salah kalimat ini saya pernah dengar dari beberapa pengurus, termasuk yang saudara-saudara kita dari RT 02 ini memang hanya diberi izin memakai. Jadi kita tidak bisa ngapa-apain. Itu selama waktu almarhum masih ada Pak Nasution. Nah sekarang sudah dua-duanya tidak ada. Nah dari sekian putra putri yang ada mungkin katanya sudah setuju, tapi ada salah satu yang kurang seberdampak kali ya. Nah yang kalau yang saya dengar itu yang tidak setuju itu ya sudah beberapa kali ketemu dengan Pak Rahmat, sudah welcome gitu, sudah terima, artinya silakan Pak lanjutkan, maka terus kita bentuk yayasan. Nah itu di WA dikirim proposal kita, konsep-konsep kita ke beliau sampai hari ini, ya gitulah istilahnya, digantung aja ya. Nah ya benar, saya setuju dengan Pak Luli, kita harus punya tunjukkan power kita punya sikap lah. Tapi ya sikap kita juga terbatas. Ini milik orang, kita hanya memakai, tapi kita punya kewajiban untuk menjaga, merawat masjid ini. Memang kalau kita lihat dari depan memang susunan tirapnya ya, atau apa namanya itu, ada berapa empat susun ya, kita boleh sebut kanopi ya. Kanopi ya, Teras. iya terasnya itu. Jadi kalau bisa dibuat semacam dak aja gitu ya, kalau memang bisa untuk keindahan aja. Tapi ya saya kembali lagi bilang Pak Rahmat, kita sekali lagi coba kontak beliau, paling tidak izin menggunakan alamat ini untuk yayasan. Kalau syukur-syukur diizinin supaya kita segera, tinggal kita daftarkan aja kok. Semua sudah jelas, semua susunan Pak yayasan kita sudah lengkap, dari kepengurusan semua sampai ke DKM sudah lengkap. Tinggal izin menggunakan alamat ini, alamat masjid ini kita pakai. Ya semoga kedepannya juga bisa cepat ada perkembangan. Monggo Pak Anto, bisa ada tambahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kondisi terakhir dari yang saya tahu dari Pak Ahmad itu, beliau udah coba hubungin berapa kali lewat WA dan macam ya. Iya. Memang nggak ada respon, dijawab aja enggak. Kalau memang bisa berjalan terus Pak yayasan ya mungkin menurut hemat saya dilanjutkan saja, karena memang kita tidak minta izin untuk memakai alamat ya. Alamat ya. Cuman balik lagi Pak, sebenarnya renovasi itu niatan awalnya untuk apa sih? Untuk keindahan dan kenyamanan kita beribadah gitu Bang ya. Ya. Ya, kalau berangkatnya gini Pak, saya itu prihatinnya kita tinggal di komplek yang notabene ya maaf ya kalau saya bilang dari kelas menengah lah ya, artinya dari sisi ekonomi seharusnya ada penghasilan. Saya itu sering jalan pagi keliling masuk di atas. Saya lihat yang dulu ibaratnya buku biasa dengan bangunan sekarang itu udah permanen, udah dengan keramik apa indah.
ya ini mungkin bentuk percintaan saya terhadap Anas ya, yang saya lihat simpelnya kok masjid kita ibaratnya kalau udah duluan nih kan, masih begini-begini aja. Ya. Itu konsepnya Ya. apa? Itunya Oke. dari situ. Nah, saya lanjut ya Pak. Nah, saya sudah menangkap itu Pak, konsep dan pemikiran atau girohnya Bapak buat yang lain aja yang kemarin-kemarin cuma bubuk. Karena udah permanen udah bagus, kenapa kita enggak? Kayaknya nggak bisa bergerak amat gitu. Memang yang saya pernah ikutin Pak dari kepengurusan yang lalu-lalu, usahanya udah maksimal banget Pak. Untuk tadi itu istilahnya status ini bagaimana gitu. Tapi balik lagi yang dilakukan oleh pengurus-pengurus yang lalu adalah sudah hebat Pak menurut saya. Kenapa? Ya tanpa kita harus ini jadi statusnya bagaimana atau ke kita atau wakaf tetap melakukan renovasi. Untuk apa? Untuk kenyamanan beribadah ya kan Pak. Nah, terus tadi Pak Amanda menyampaikan itu saya setuju sekali. Kenapa? Ya oke, kita paralel sebagai kolonelnya gitu ya. Tapi kalau boleh ya kan, untuk keindahan kita sendiri, untuk kenyamanan kita beribadah ya kita bikin aja. Istilah kata mau statusnya bagaimana, kayak kasarnya begitu Pak Amanda ya. Ya kita yang kita inginkan adalah masjid kita ini bagus, bisa katakanlah orang yang datang juga tambah banyak gitu ya. Kita nyaman beribadah, nyaman. Sebenarnya niatan utamanya kan itu Pak. Jadi kalau misalnya yang lalu-lalu mesti statusnya oke dulu baru kita bergerak, wah nggak bergerak menurut saya gitu. Karena dari kemarin-kemarin tuh saya dengar digantung terus Pak. Mulai dari pengurusan yang lalu bukan main usahanya, paling dulu udah kayak gimana ya kan, sebelumnya juga kayak gimana. Nah, saya melihatnya mungkin ada suatu keengganan dari mereka, mungkin karena mereka kan banyak tuh keluarganya Pak ya, ada yang mungkin setuju atau enggak atau apa, oke lah itu untuk sisi mereka. Baiknya gimana untuk sisi kita itu tadi kata Pak Amanda benar, kata Pak Haji Bambang juga benar. Kita baik kita aja gitu kan, kita baik kita oleh kita untuk kita juga gitu, bagaimana baiknya. Nah saya sih setujunya ya udah, kita kalau misalnya memang melihat tampilannya memang kurang bagus dan kita berasa kayaknya gua mampu nih untuk merenovasi ini, kita gotong royong gitu, ayo aja saya bilang begitu. Saya setuju sekali itu tanpa memang mengesampingkan itu Pak ya. Nah bener Pak Anies, tetap begitu dapat alamat boleh ini yayasan maju, tetap aja kan belum selesai juga urusan wakaf kan Pak gitu. Jadi satu-satu selesai kira-kira gitu Pak. Baik Pak Anto, terima kasih. Ya kita setuju aja ya, kita paralel saja. Nah, tidak perlu kita pikirkan nanti ke depannya ini wacana ini baik sekali. Ke depannya kita perlu menindaklanjuti dulu apa usul dari Pak Haji Bambang. Ya, mungkin kita akan membuat semampu kita ya. Mampu kita paralel saja sambil kita upayakan yayasan atau apa tetap berjalan. Nah, perlu nanti ke depannya perlu kita matangkan lagi rencana ini sehingga kita membentuk panitia. Ke depannya panitia kerja ini masih di bawah bendera DKM saja, mungkin itu Pak Anto ya. Di bawah bendera DKM, panitia renovasi masjid. Nah, kita cari dana, paling tidak dana dari warga kita sinilah, masyarakat Anas ini di seputar Pamulang, MA dan beberapa rekan kita yang di ST. Nah, perlu mungkin awal-awal bulan lah perlu kita matangkan, kita bentuk panitia mungkin gitu. Kalau mereka ada keinginan perlu kita tindak lanjuti. Monggo Pak Sofian. Nah, Pak ya, Pak Jul. Wah. Ada usul Om Jul? Lanjut. Ya dia kumpul dana aja Pak Jul, dananya kumpulin. Monggo Pak Rahman. Ya. Pak Dito enggak? Silakan Pak Haji Bambang. Ya mungkin kalau saya gambaran dari saya lah Pak ya. Pada dasarnya kalau memang sudah disetujui ya paling
ya lepas nanti kita rumikan mungkin ada tim kecil apa. Tapi gambaran dari saya pertama ada grand design-nya dulu. Ini kalau kita lihat kiri kanan kan sebenarnya bentuknya udah nggak sesuai lagi, terutama kalau dari sisi kayak bentangan betonnya ini kan karena sudah ditinggikan kembali cukup tinggi ya. Iya. 40 cm atau berapa? Ya alhamdulillah udah bisa tinggi ya Pak. Jadi sebenarnya mentok. Jadi mungkin grand design-nya keliling. Tapi mungkin kita bisa awali dengan yang depan dulu nih. Karena kan pasti dana nggak sekaligus seperti itu kan. Tapi saya yakin selama berjalan proses pembangunan itu, insya Allah selalu adalah dana yang masuk. Kalau saya lihat pengalaman dari sekitaran kita ini ya, lalu masjid yang tadinya biasa, tapi luar biasa tuh saya lihat bagusnya. Ya, Jadi betul. awalnya seperti itu. Dan mungkin ya grand desainnya ini kita mau seperti apa nih depannya? Mungkin salah satunya itu tadi mungkin ada teman yang bisa kasih ilustrasinya lah, gambaran bentuknya seperti apa. Karena kita juga, kalau saya sih prinsipnya ingin aslinya itu tetap terpasang. Iya. Ya, cuma kita ganti Bentengnya aja ya. keramiknya supaya kelihatan cemerlang lah gitu ya. Ya. Tapi kalau Baik, baik. nah, baru ke depannya itu yang bisa Ya. rapikan gitu. Jadi memang kalau saya boleh berpendapat itu grand design perlu. Kenapa? Karena kita bisa ngatur tahapan pelaksanaannya Pak. Ya, tahapan pelaksanaannya kalau menurut Pak Haji Babang ya fasadnya dulu deh, kelihatan depannya dulu nih. Nah, memang sih kalau kita lihat ini kan udah kita tinggiin jadi terasanya pendek ya Pak ya. Nah, memang kita kan ada berapa trap tuh Pak, ya ada begini, ada lagi ininya gitu. Nah, mungkin kalau memang mau ditinggikan, ini kan berarti kan keliling Pak, ya kan keliling itu juga ongkosnya lumayan gede Pak. Tapi kalau memang bisa ya kita didesain dulu gitu, dicoret-coret kertas dulu atau didesain pakai aplikasi komputer supaya kita tahu gitu, kira-kira maunya gimana nih untuk yang selasar-selasar ini. Apakah kan nggak perlu banyak, satu aja jadi begini cukup gini aja udah selesai tanpa kita ini. Kenapa? Karena itu udah mendapat ketinggian yang lumayan sekitar 50-60 cm ya atas gitu. Jadi nggak pendek seperti ini. Cuman memang tahapan pembangunannya ya depan dulu gitu supaya kita lihat tanpa kita juga harus mengadaptasi grand design-nya gitu supaya begitu udah dibenerin nggak dibongkar-bongkar lagi karena samping-sampingnya ikut berubah, depannya berubah lagi kalau bisa seperti itu. Yang kedua, ini yang harus kita diskusikan adalah cara daripada menginikan dana Pak, istilahnya mendapatkan dana. Nah ini kan saya pernah, memang kalau menurut teman-teman yang udah pernah saya ngobrol gitu ya di sini juga dengan Pak Holid juga, biasanya kita mulai aja, kita pasang spanduk, biasanya ada orang yang menyumbang seperti itu. Spontan. Tapi saya kurang setuju kalau harus ngenceleng gitu. Bener. Gimana Pak Holid? Yang baik itu seperti apa gitu? Itu gimana? Mungkin ada ide, ada apa? Memang harus kita bikin proposal juga gitu Pak Manda ya. Mungkin ada sedikit Mungkin kita bertahap ya. Pertama mungkin tadi apa yang kita katakan oleh Pak Anies tadi itu melanjutkan yayasan. Alamatnya walaupun pada alat kalau tidak sesuai dengan Pak Manda jalan kita izin. Tapi kalau misalnya memang belum juga ada, kita jangan sampai nanti berhenti yayasan itu saja Pak yayasannya itu dengan alamat kalau misalnya sudah yayasan. Kemudian tadi dari Pak Bambang tadi kita pada grand design itu bagaimana? Jadi semuanya berjalan paralel Pak. Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat yayasan sudah jadi, terus kemudian kita sudah buat grand design, kemudian sudah menghitung secara detail biayanya, misalnya tahap pertama biayanya mau bikin yang mana, yang depan dulu, terus biaya yang kedua nanti yang pinggir ya, kiri atau yang kanan terus. Nah sehingga kita terbetullah biaya itu Pak. Nah, nanti bagaimana cara untuk mendapatkan biaya tersebut?
bisa meminta ke instansi atau kemana, ke swasta dan sebagainya. Sambil ini tadi yang dikatakan oleh Pak Anto berjalan, jadi membuat kita misalnya Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita akan merenovasi menjadi ini, jimat dibikin apa namanya spanduk, dan mudah-mudahan nanti mereka ada yang datang langsung gitu kan. Tapi ini semua berjalan gitu Pak. Minimal kalau mereka mau nyumbang ada panitia. Ada panitia, nah panitia sudah terbentuk. Ini sudah ada green design tadi, sudah ada hitung-hitungannya. Memang tidak sekaligus tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tapi yayasan tetap jalan Pak. Iya. Tetap jalan itu. Tinggal tadi alamatnya aja. Walaupun kita juga tetap jalan meminta kepada mereka. Kalau misalnya belum ya ini tetap aja jalan. Iya. Karena kalau kita belum udah nggak jalan-jalan. Setuju Pak. Jadi perlu kita konsep kita ini perlu kita sepakati dulu ya. Kita bentuk panitia kecil dulu untuk grand design tadi kata Pak Haji Bambang ya. Saya cenderung kita mulai dengan tim kecil, nanti kita serahkan pada tim kecil untuk bentuk panitia ya. Mungkin saya cenderung nunjuk Haji Bambang aja dulu sementara itu bentuk tim kecil Pak. Monggo Pak Bambang nanti cari teman-teman, saya juga bersedia dan kita bentuk panitia lah. Karena kalau kita tidak mulai, kapan kita mulai bergerak? Kemudian untuk yayasan Pak Chandra memang masjid ini memang punya mereka, milik mereka. Udah. Tapi yayasan punya kita. Kita memberitahu, kan itu minta izin. Sampai sekarang tidak ada perkembangan. Kita memberitahukan pada mereka bahwa kami akan bentuk yayasan dengan alamat di sini. Udah kita catat notaris aja. Udah gitu aja lah. So tujuan yayasan kita ini bukan untuk yang komersil kok. Kita cari untuk kebaikan, untuk perbaikan masjid aja. Itu tujuan kita yayasan aja itu aja. Bukan untuk sifatnya komersil. Monggo silakan Pak Luli, mungkin ada lagi yang harus tambahkan. RW. Ya kalau masjid ini kan tempat ibadah ini sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab? Ya, yang bertanggung jawab itu adalah lingkungan sekitar kita. Sedangkan sebagai pengurus atau DKM yaitu untuk memanage masjid itu sendiri. Dan itu untuk mencari sumbangan. Saya cuma pikiran saya mencari sumbangan, jangan sampai kita terkesan itu ngemis Pak. Nah itu. Karena dalam Islam itu ngemis tercela. Karena kita menjadi tanggung jawab sebagai tempat yang paling dekat dengan masjid itu menjadi tanggung jawab itu adalah urusan kita semua. Nah, kalau kita mau nyari sumbangan, kita mesti lihat gimana nih Rasulullah waktu bangun masjid bagaimana, sahabat waktu bangun masjid bagaimana. Kita mesti nyari itu dulu. Jangan sampai kita kemana-mana bawa proposal. Itu kayak gitu gimana gitu. Nanti ada timbul hukum-hukum. Untuk itu kita hanya menghimbau aja. Kalau ada yang mau yang beramal jariah silakan. Kita ada panitia pembangunan. Jangan sampai kita membuka kandang di pinggir jalan, ya minta-minta sono-sono, tapi hanya sekedar anjuran aja. Nah, nanti juga kapan sampainya kalau gitu? Ya itu usaha kita aja. Kalau kita mohon sama Allah, kita niatnya karena Allah untuk bangun masjid ini, Allah bantu kok. Bagaimana orang juga yang ekonominya kurang ketika dia ingin haji, dia nabung belum dapat apa-apa, tiba-tiba Allah menggerakkan orang untuk membantu orang itu naik haji. Nah, dari situlah kita bisa belajar, kita bisa mengambil satu hikmah. Saya kira itu aja Pak. Ya memang idealnya sih begitu ya. Apa yang disampaikan Pak Luli memang betul sekali. Hanya kalau kita lihat dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini memang model-model yang Rasulullah itu benar-benar memang semuanya tuh ikhlas ya. Tanpa
memikir A, B, C, D memang ikhlas. Karena kalau kita sekarang ini kan sebenarnya kita ini udah enak loh. Saya datang sini di situ udah ada kok. Dan tinggal sekarang kita perlu merawat, memperbaiki. Nah mungkin dari kita sendiri yang harus bergerak, ya. Tergerak dari hati kita sendiri, gimana supaya masjid kita ini kelihatannya tetap terawat, ya. Kalau indah ya, kalau kita bikin indah ya pasti indah insya Allah. Nah konsep yang Pak Luli kita sholat yang ngemis ini ya saya kurang sependapatannya. Konsep ngemis ini apa kira-kira ini? Kalau kita datang mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan dana, mungkin bukan ngemis ya. Mungkin begini Pak, kalau pengalaman saya dulu itu dengan Pak Asif, Amanda juga kan, dan saya juga tahu lah. Kita dulu memang bikin proposal dan kita serahkan juga istilahnya nggak ada lah konsep ngemisnya sih nggak ada. Artinya kalau sampai ngemis tuh saya pikir udah ngecleng istilahnya. Dan setahu saya selama ada masjid ini belum pernah kita buka kotak ngecleng di depan itu. Bumerang, itu yang memang kita jaga sih sebenarnya. Iya. Jadi, tapi waktu renovasi peninggalan ini itu ya kita bikin proposal ke teman-teman yang ada beberapa dulu pernah tinggal di sini, yang saya tahu beberapa teman juga, dan alhamdulillah lumayan juga dari mereka. Ada juga ya misalnya saya gitu ada teman di kantor atau apa, saya sampaikan nih kira-kira bahasanya tentunya bukan bahasa ya, tapi ini di komplek mau renovasi masjid barangkali ada rezeki lebih, monggo ya kira-kira seperti itu. Jadi boleh dibilang sih termasuk mulus ya. Ya kalau saya bilang dulu ya ini saya ingat saya ini sekitar kalau luar dalamnya sekitar 150 juta kok. Dapat kan? Iya, alhamdulillah. Dan saya merasa nggak ada kesulitan untuk mengumpulkan dananya itu. Ya artinya tim ya, bukan saya ya itu sebagai apa saya sih yakin Pak kalau kita udah bergerak Yeah. ya paling nggak depan kita udah bisa mulai selesai lah. Mungkin kalau secara teknisnya bisa kita panggil tukang misalnya, kalau genteng aja udah bisa dihitung luasnya berapa kali 4 sisi, gentengnya kita tahu berapa harganya. Dan tentunya kita antisipasi juga jika misalnya harus misalnya rangka-rangkanya harus diganti. Misalnya kalau harus ya, kalau kamu kita bisa pakai lama harus berjaringan misalnya. Seperti itu. Kira-kira gitulah kalau teknis dari lebih teknisnya. Jadi saya tambahkan Pak, memang untuk nyari dana itu memang ada adabnya. Jadi sebenarnya begitu. Mau disampaikan Pak Aruli adalah dengan kita sampai berselisih dengan adab itu. Adabnya pertama adalah kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara yang terbaik adalah cara-cara yang mengikuti Rasulullah. Nah, mengenai proposal tadi itu sebenarnya himbauan Pak. Jadi nggak terlalu seperti. Jadi himbauan kita bikin proposal, kita menyediakan perhitungan yang cermat, yang jeli. Kita menghimbau mau, ya terserah enggak ya nggak apa-apa, tidak memaksa. Nah itu konsepnya. Kalau sampai kita memaksa itu kesannya seperti mengemis. Memang seperti kita lihat beberapa pembangunan masjid yang kita sering lihat tuh, mereka dengan mudahnya ya udah bikin aja kotak di depan, kita ngenceleng gitu. Nah itu yang nggak boleh lah, jangan. yang menurut saya umat Islamnya kere banget nih. Ya, kategori. Umat Islam nggak peduli banget sama tempat ibadah gitu ya. Nah, jadi ya yang pertama yang harus kita lakukan itu memang ya kita harus kuat Pak. Jangan sampai kita begini nih gitu kan. Sampai kita minta istilah kata gitu dengan cara yang paling kita baik. Tapi memang ada hal yang baiknya itu tadi diajak diskusi. Kalau memang silakan punya kelebihan rezeki, monggo kita ada ini. Tapi kita memang jelas tadi Pak. Yeah. Apa yang mau dibuat, grand design. Nah, terus saya ada tambahan satu lagi Pak.
kemarin itu Pak Rahmat sudah pernah mendapatkan, mungkin udah pernah tahu dari temannya Pak Panca ya, itu ada gambar desain yang tidak hanya, tadinya dia kan hanya membuat desain kamar mandi aja kalau nggak salah ya di atas di tingkat, tapi dia pernah membuat gambar perspektif tentang keseluruhan masjid gitu. Mungkin bisa dipakai kan itu Bang yang udah pernah kita dapat gambar itu, kira-kira gambarnya kayak gini, mungkin detailin lagi ya, mau dibuat kayak gini tuh apa sih yang kira-kira dibutuhkan gitu. Nanti baru ketahuan nih, yang dibutuhkan ini ya sekitar. Nah, itu yang perlu kita bikin tim kecil tadi Pak, benar. Iya, jadi sebaiknya tetap kita bentuk tim kecil ya, tim kecil, sementara paralel kita tetap berjalan. Artinya gini, kalau kita punya bendera yayasan, kita himbau kepada masyarakat, apa itu pemerintah, masyarakat, pengusaha, artinya lebih bertanggung jawab ya. Artinya kita punya power, tapi kita punya power secara hukum kita terlindung. Jadi bukan power hanya saja kita secara pribadi saya mengajukan perporsaan, orang juga mungkin tidak akan lihat. Tapi kalau kita pakai bendera yayasan, semuanya tuh sudah bisa terukur. Oh ya, memang ini dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi ya. Jadi kalau tim nanti Pak Bambang tetap dibentuk tim kecil, nanti saya kalau kita bicara lagi sama Pak Rahmat, kita beritahu aja kepada pemilik bahwa kami akan bentuk yayasan, mohon izin kita menggunakan alamat masjid ini. Udah, sejak kita kan draftnya sudah ada dan sudah pernah dikirim kepada yang bersangkutan, beliau sudah baca. Kita mohon izin menggunakan nama yayasan Masjid Anas, alamat yang ada. Sudah, itu satu penghormatan kita kepada almarhum yang bangun masjid ini kan. Iya, betul. Jadi cara hukum kita tidak salah kok, kita menghormati. Jadi dia tidak bisa menuntut kita menggunakan yayasan kepentingan untuk kebaikan atau secara organisasi untuk kita bisa bergerak di lingkungan perumahan ini maupun di luar lingkungan. Jadi nanti saya tinggal bilang Pak Rahmat, kapan kita bergerak, kita berikan melalui surat atau WA, kita bentuk, mohon izin. Terus kita notariatkan aja ya, draft sudah ada kok, sambil kita bisa bergerak. Nah kalau yang sampaikan Pak Anto tadi, rekan Pak Panca itu, kalau nggak salah saya dengar tuh gambar terus ini secara keseluruhan kalau nggak salah itu. Ada gambarnya. Ada desain. Nah, sementara yang diingin Pak Haji Bambang kan bukan itu, hanya turap depan aja ya, sama genteng sementara itu yang kita perbaiki dulu lah. Nah, memang dananya mungkin tidak kecil, kemarin aja sampai 150 juta, alhamdulillah bisa kok ya Pak, bisa kok. Semuanya berangkat dari niat. Ya mungkin itu aja lah Bapak-bapak, bisa saya sampaikan di sini supaya saya sarankan sekali lagi pada Haji Bambang untuk segera kita bentuk tim kecil. Semoga wacana ini untuk keinginan kita ini dapat berjalan yang baik. Baik, saya akhiri, terima kasih sekali pada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.